Halo teman-teman, Kak Winda dan Kak Gayu. Halo, Devina, halo. Aku inget dulu kita les bareng ya, les bahasa Inggris. Oke, siang teman-teman, halo semua. Siang hari ini kita akan diskusi ya. Aku bersama Dokter Fresilia akan sharing tentang sekolah online untuk usia 3 sampai 5 tahun, ekspektasi dan realita. Aku pin komen dulu ya. Sambil menunggu Dokter Fresil masuk. Oh, kenapa ya? Oh, oke, sekolah online. Halo teman-teman. Sebentar ya, aku lagi pin komen. Oh, oke. Oh, sebentar. Yuk, kita coba lagi. Kita undang Dokter Fresilia untuk kita live sama-sama ya. Teman-teman Dokter Fresil. Ah, udah masuk. Halo Halo, dokter. aku masih di rumah sakit, sorry banget. Oh iya, nggak apa-apa dok. Makasih banyak ya dok ya atas waktunya. Nah teman-teman, perkenalan dulu ya. Kita mengawali dengan perkenalan dulu. Senang banget. Terima kasih atas waktunya dokter Fresil. Dan siang hari ini kita bakal berdiskusi, kita bakal ngobrol santai ya dok ya. Tentang sekolah online untuk usia 3 sampai 5 tahun, ekspektasi versus realita. Jadi, kalian nih moms yang anaknya balita dan sudah mengikuti sekolah online, IG Live ini khusus untuk kalian gitu ya. Nah, perkenalan dulu teman-teman, Dokter Fresilia ini adalah dokter anak di Rumah Sakit Limi Jati Bandung. Selain itu juga Dokter Fresilia ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Maranatha gitu ya dok ya. Oke, apa kabar nih Dokter Fresil? Panggilannya apa ya, Dokter Kabar Fresil apa baik. Dokter Lia? Boleh panggil Dokter Fresil? Ya, panggil Prasil aja. Oke, oke. Oke, Ya, apa kabar dok? kabar baik. Sehat dok Terima ya? kasih. Seru aja sih maksud aku kalau kita ngebayangin karena ya tema ini tuh menarik ya. Dan aku sendiri mengalami karena anakku umur-umur antara 35 tahun dan mulai sekolah online dan aku melihat banyak banget ekspresi orang tua yang menurut aku kita mesti meluruskan nih gitu targetnya ngapain. Makanya aku senang banget kalau sama Miss Raina diajak gabung karena aku juga perlu banget untuk diriku sendiri. Oh, wah, makasih ya dok ya. Duh nih, pasiennya Dokter Fresil pasti seneng banget ya punya dokter anak kayak gini yang humble gitu ya. Dan memang kita ingin meluruskan target dan kita mau menyesuaikan ekspektasi gitu ya dok ya. Karena memang kita nggak bisa uh, menentukan target sesuai dengan sekolah offline gitu ya dok ya. Nah, kita boleh ke pertanyaan pertama nih dok. Nah, hmm, menurut dokter gimana nih? Kalau alasan orang tua menyekolahkan anak di PAUD itu adalah takut perkembangannya ketinggalan. Menurut dokter Fresil gimana? Ya, sebenarnya kalau nanti ditambahin ya biar kita sambil seru. Kalau kita sebenarnya, mereka kan sebenarnya eh, inti utamanya adalah sekolah itu kan pendidikan dasar di rumah. Iya. Bukan berarti dia ke sekolah dan orang tua bisa bekerja 24 jam misalnya. Terus anak dengan ART atau sekolah, apalagi untuk anak usia dini di bawah 5 tahun. Karena itu usia-usia yang tidak bisa kembali. Jadi mereka itu nggak butuh pinter kok. Mereka itu hanya butuh sensori motornya yang benar-benar kita apa ya kita latih ya. Gimana sih cara latih sensori motor?
Ya sebenarnya dengan membantu kegiatan sehari-hari juga mereka udah bisa ya latihan sensori motor. Jadi kayak nyapu, masak, ngepel, nyuci, ngejemur gitu. Tapi ya kita pakai dengan permainan biar jadinya lebih seru. Jadi menurut saya sih sebenarnya tadinya kalau saya menyekolahkan anak saya itu karena jujur aja misalnya kita tinggalnya di apartemen, terus anak saya kan satu ya, jadi saya tadinya butuh banget dia dengan anak seumur. Kalau ada konflik di antara mereka, anak saya tuh bisa mencari jalan keluar sendiri gitu loh. Kan kalau sama Hmm, orang gede itu kan cenderung kita mengalah ya, iya. itu sih. Nah, mungkin dari sisi psikologi pendidikan gimana nih? Wah, setuju banget loh, Dokter Fresil, karena emang kesehatan dengan psikologi dan pendidikan tuh memang nggak bisa dipisahkan ya dok ya. Memang setuju banget sih aku dok, karena kan penting sekali untuk perkembangan sensori motornya, kemudian melatih anak dalam problem solving sederhana gitu ya dok ya. Itu yang perlu kita uh, yang perlu kita utamakan untuk anak-anak kita di bawah 5 tahun. Nah, berarti dok dalam pengalaman praktek sendiri nggak ada bedanya ya dok ya. Apakah anak-anak dalam hal ini pasien kecil-kecil kita, apakah pasien anak-anak ini yang sudah sekolah itu yang lebih unggul daripada anak-anak yang belum sekolah? Nggak kayak gitu juga ya dok ya ternyata. Iya, balik lagi sih sebenarnya setiap orang tua itu kan punya target atau dalam tanda kutip mereka menganggap anaknya pintar itu kalau bisa apa gitu ya. Mm-mm. Jadi kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena banyak banget yang masuk ke dalam ruang praktek saya itu kan suka ada huruf-huruf tuh ya. Ya. Mereka tuh anaknya bisa loh ngomong A, B, dan orang tuanya merasa itu adalah sesuatu yang kepandaian. Tapi menurut saya buat apa dia bisa huruf A, B, C? Toh dia nggak akan suruh membaca di jalan, atau nggak dia suruh pergi sendiri. Sedangkan dia untuk bisa mengeluarkan isi hatinya aja enggak loh, Miss Rena. Jadi ngomongnya belum jelas, tapi kalau ngeliat huruf atau angka 1, 2, 3 tuh dia bisa tahu. 1, 2, 3. A, B, C. Artinya orang tuanya tidak mengajari sensori motor, tapi mereka langsung jump atau melompat Mm-mm. langsung ke dalam reading skills. Ya. Padahal untuk bisa writing dan reading skills itu kan kita perlu yang namanya pre-reading, pre-writing skill. Dan itu yang mereka skip. Sedihnya di situ loh menurut saya. Jadi jujur saja, kita masih sangat orientasinya dengan baca, tulis, calistung ya kita bilang. Ya. Jadi kalau anak yang bisa calistung itu pinter. Padahal kalau dia suruh problem solving, dia belum tentu bisa. Ya. Setuju banget aku dok, karena kan memang cenderung itu ya yang ditekankan sama orang tua gitu, baca tulis hitung akademis. Kalau anaknya belum bisa, maka anakku kok belum fokus ya, belum bisa fokus, belum bisa konsentrasi, padahal itu hal yang lain ya dok ya. Memang betul sih, pre-reading, pre-writing, dimana ketika anak menuang terus ngelap kaca, kemudian juga membersihkan, mengelap yang tumpah kayak gitu. Nah, kemudian juga apa pakai semprotan misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang bisa menguatkan jari-jari, menguatkan otot-otot jari yang merupakan persiapan untuk menulis. Kemudian untuk pre-reading itu anak dimulai dari bisa membaca gambar dulu. Jadi tahu ini binatang. Kemudian bukan promosi teman-teman, tapi penting juga anak mulai tahu ini merek apa. Itu sih menurut aku yang penting. Sebelum anak bisa baca A I O E O, babi bu bebo, ini bola, ini baju, itu anak-anak tahu merek susunya, merek apalagi merek snacknya, merek eh, misalnya merek barang-barang di rumah kayak gitu ya. Itu merupakan pre-reading. Ya, mungkin mungkin kayak ini ya paling gampang adalah eh, ini adalah dinosaurus. Nah, dia tahu nih bedanya dinosaurus ini misalnya T-Rex, ini Pteranodon gitu kali ya. Jadi sebenarnya Mm-mm. Ya. labeling dan tidak kebalik itu adalah yang harusnya diajarkan terlebih dahulu. Kenapa misalnya semua alat berat misalnya warnanya kuning? Apakah dia menganggap yang namanya traktor
dengan eskavator itu sama misalnya. Nah, itu yang harusnya kita bisa menjelaskan kepada tiap anak, tahu bedanya gitu loh menurut saya. Iya dok, setuju sih. Karena dengan anak membedakan itu memang di usia-usia 3, 4, 5 tahun ini anak bisa mengkategorikan ya dok ya. Misalnya binatang berkaki 2 dan berkaki 4. Nah ini akan membentuk nanti gimana cara berpikirnya dia. Itu sangat mensupport perkembangan kognitifnya nanti. Nah, balik lagi ke sekolah online nih dok. Sebenarnya apa ya ekspektasi kita nih ya sebagai orang tua, apa ekspektasi orang tua, apa sih yang ingin kita capai dengan sekolah meskipun online. Jadi sebenarnya mungkin dari pasien-pasien dokter atau juga mungkin dari pengalaman sendiri, pingin anak balitanya bisa apa ya dok di usia 3 sampai 5 tahun ini. Aku sih jujur aja ya, tadinya aku merasa sekolah online itu karena anakku tuh tipe aktif sih, Mm-mm. Miss Raina. Jadi dia anak sensori motor banget lah gitu. Dan anak aku tuh nggak pernah nonton TV atau nonton video di handphone sampai umur 2,5 tahun. Jadi di rumahku itu TV nggak pernah nyala. Jadi yang pasti anak aku bukan anak screen time. Sehingga pada saat sekolah yang ya rentang waktunya itu panjang, misalnya 1 jam gitu, itu tuh pasti anaknya udah keburu bosen. Karena nggak ada challenge juga kan, cuman ngedengerin anak ngomong, orang tua anak lain ngobrol dan sekolah Giliran online itu kan dia ngomong gitu. ya gurunya ngomong, terus anaknya yang ini tiba-tiba tring masuk sana masuk itu tuh distraksinya menurut aku membuat seorang anak tidak nyaman untuk belajar. Ya, jadi ya menurut aku mungkin sistem mengajar online-nya kali ya, Miss Raina ya yang harus lebih diakomodasikan karena ya memang anak itu kan mau nggak mau untuk sekarang apalagi di zona merah masa pandemi mau nggak mau online. Ya. Tapi untuk 3 sampai 5 tahun teknik mengajar online itu loh yang sebenarnya perlu ditampilkan oleh para guru-guru. Jadi blended learning-nya itu loh yang harus dibenerin. Ya, setuju banget sih, Dok. Karena kalau di kita itu semua kegiatan kayaknya di online kan ya Dok ya. Mulai dari doa, terus absen anaknya mana Mimin kayak gitu. Ya, good morning misalnya ya. Maksudnya gurunya mungkin untuk interaksi nyapa satu persatu ya Dok ya. Tapi guru juga cenderung untuk mengonline kan segala pembelajaran mulai dari doa pembuka, ngabsen satu-satu sampai penutup gitu ya dok ya. Lain sekali dengan kalau yang kita tahu di luar negeri misalkan itu pembelajaran online cuma berupa tutorial cara mengerjakan project ya dok ya. Kayak gitu sih. Itu teknik yang memang juga ya, tapi aku yakin sih guru-guru juga udah struggle banget ya dok ya, udah berusaha, juga kaget, juga punya kesulitan juga. Dan aku juga yakin pasti guru-guru juga mau untuk belajar lagi gimana ya supaya anak-anak ini bisa engage, gimana ya supaya murid-murid ini semuanya semangat, mau ngerjain tugas, mau 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 terlibat kayak gitu. Tapi tapi menurut aku, Dok, itu bukan berarti terus kita punya ekspektasi untuk kalau anak nggak mau maka anakku memang nggak disiplin kayak gitu ya dok ya, karena memang disiplin itu nggak cuma dari sekolah online aja ya dok ya pembiasaannya, tapi bagaimana kita sebagai Betul, orang di betul. rumah ya dok. Bukan berarti duduk manis di depan laptop atau di depan komputer tuh artinya anak kita disiplin, enggak. Jadi jujur aja Miss Reina, nama anakku Samantha, dia huruf S ya. Jadi absennya dari nomor 1 tuh dipanggil sampai anakku nomor 25 dipanggil. Anakku itu jumlah murid dalam satu kelas sekarang kan TKA ya, 27. Yang 27. nomor 1 dianggap rentang konsentrasinya bagus dong, karena kan selalu dipanggil langsung nyaut. Iya. Dan guru itu nggak pernah randomly. Sehingga menurut aku, si anaknya itu akan bosen. Betul nggak? Iya. Padahal kalau dia panggilnya random, itu anak-anak akan lebih fokus kan. Dia menunggu namanya dipanggil. Lah ini kan nomor 1, selalu nomor 1, selalu nomor 1. Yang pasti Yang A di atas dulu. 10. Betul. Yang pasti nomor akhir jadi terlihat lebih tidak fokus. Dan ini sering sekali membuat orang tuanya sini sini sini, kamu gimana sih, duduk dulu nungguin giliran. Nah itu loh maksudku. Jadi
dari orang tua maupun dari gurunya sendiri, menurut aku ekspektasinya memang yang harus diubah. Jadi dari sisi gurunya cara mengajarnya harus diubah, dari sisi orang tuanya ekspektasinya harus diubah. Kalau dia memang nomor-nomor akhir, ya biarin aja dia mau main-main dulu, nggak masalah. Toh kalau kita lihat, yang nomor satu, nomor dua pun, begitu udah dilewat namanya dipanggil, dia juga akan lari-lari kok. Iya. Atau nggak duduk tapi sambil ngerjain yang lain, gitu kan? Mm-mm. Bukan duduk Iya, manis nungguin. iya betul. Karena juga balita memang punya kebutuhan untuk explore ya dok ya. Betul ya, karena kan apa nih yang menarik, apa nih yang perlu aku bongkar, apa nih yang perlu aku kerjakan, kayak gitu ya dok ya. Selalu mereka akan haus untuk mencari-cari apa yang bisa aku mau ngapain ya, kayak gitu ya dok ya. Jadi bukannya Ya. anak kita nggak fokus, nggak konsen ya dok ya, tapi karena memang anak-anak kita ini punya kebutuhan yang besar untuk explore kayak gitu ya dok ya. Iya, dan mereka butuh banget di challenge ya. Kalau mereka sudah bisa, mereka merasa ngapain gue udah bisa itu, ngapain juga gue ngedengerin lagi miss-nya, udah bisa kok gitu. Tapi kalau dia di challenge dengan sesuatu yang baru gitu, pasti dia tuh akan lebih eager gitu, ingin banget gitu untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi ya menurut aku sih dari sisi sekolah dan sisi orang tua sih, karena menurut aku kemarin juga aku baru lihat lagi ada yang upacara 17 Agustus disuruh jadi dirigen di depan goyang-goyang, anaknya nangis nggak mau diangkat balikin lagi gitu loh maksudku. Itu kan sebenarnya pride ya, nanti kita mungkin bahas di belakang ya, kayak Ya, pride orang tuanya gitu loh, anak gue dipilih terus kok dia nangis di depan umum gitu, atau enggak dia kok lari. Nah itu kan kita bilang antara ekspektasi dengan realitanya yang nggak sama, karena kita nggak turun ke dunianya dia tapi kita menarik menjadi orang dewasa yang dengan pola pikir seumuran kita, udah 30-an gitu, 40-an, 20-an ya. Nggak cocok aja sih antara ekspektasi orang tua dengan si anak itu sendiri. iya, setuju banget dok. Karena memang ketika anak ditunjuk gitu kan dok, kita kan kepingin anak bisa perform dengan dia bisa percaya diri kayak gitu ya dok ya. Tapi kalau memang anak nggak nyaman dengan hal itu, maka dia nggak mau gitu. Nah ini yang sering kali bikin kita malu ya dok ya. Aduh malu-malu ini nih anakku kayak gitu ya dok ya. Nah itu sih yang memang ekspektasi yang perlu kita sesuaikan lagi. Nah, alangkah baiknya kalau untuk usia 3 sampai 5 tahun ini kita selalu lihat apa sih anak lagi suka apa. Nah, apa yang dia jadi kesukaan anak itu ialah yang menjadi pintu untuk anak bisa belajar hal baru. Kalau menurut aku sih gitu ya dok ya, karena aku percaya anak bisa belajar dari kesukaannya. Setuju, setuju. Misalnya selalu aku ditanyain kayak gini, misalnya, Dok, gimana caranya dia mau mau ngedengerin sih aku misalnya lagi ngajarin ke dia gitu ya. Terus uh, aku konsultasi online, terus ternyata anaknya sepanjang konsultasi online kan dia kirim-kirim video ya. Dia tuh seneng banget tentang kereta api. Nah, jadi aku bilang, ya udah Bu, langsung aja kalau dia lagi ibu lagi mau ngajarin makan, bawa satu gerbong kereta apinya dia bilang, oke, sekarang kita mau belajar makan. Coba kakak ajarin nih ke si Thomas misalnya. Sebenarnya makan itu yang baik seperti apa sih? Nah, dia kan akan ngobrol tuh, makan baik itu gini, 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 gini. Oke, siap kakak, ayo kita main sama-sama. Daripada kita langsung ambil buku misalnya. Ayo kita baca buku. Lihat di buku ini ya anaknya langsung ngelewas ke kanan, ngelewas ke kiri karena tadi bukan sesuatu yang dia tertarik. Bener nggak sih kayak gitu, Iya. Miss Rena? Ya, aku setuju, Dok. Banyak kita mau arahkan anak untuk biar dia bisa baca, biar dia bisa baca, biar dia suka buku. Tapi kita langsung kasih buku gitu ya. Kemudian kita tunjukin loh, ayo ayo sini, jangan lari, ayo baca dulu kayak gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari apa yang dia suka, kemudian kita peka, kita lihat, oh dia misalnya suka ini, gitu, suka suka hal apa. Misalnya dia suka binatang monyet kayak gitu ya, lalu segala mainan dan cerita yang kita bikin bersama anak itu adalah tentang monyet. Sampai akhirnya, wah ini nih, mama punya buku bagus nih tentang monyet. Nah, misalnya kayak gitu sih dok. Jadi kita bisa arahkan dulu, apa sih anak ini sukanya apa, lalu baru kita arahkan ke buku. Kalau menurut aku sih kayak gitu dok. Nah, oke, balik lagi ke
kebutuhan balita untuk mengeksplor lingkungan ya dok ya. Nah, kalau sharing sedikit nih teman-teman dari sisi psikologi adalah anak punya kebutuhan untuk uh, mengembangkan kemandirian dan juga punya kebutuhan untuk merasa bisa, merasa mampu untuk melakukan sesuatu di usia 3 sampai 5 tahun ini. Dan di usia ini ada baiknya kita balance gitu ya, ada keseimbangan antara kegiatan dan juga permainan yang terarah. Lalu permainan yang anak yang mimpin, dan yang ketiga independent play. Jadi anak bermain secara mandiri kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa balancekan kegiatan anak. Dan kalau kita lihat perkembangan kognitifnya nih teman-teman, di usia 3 sampai 5 tahun bahkan sampai 7 tahun ya, itu tuh anak berada di periode praoperasional gitu. Jadi anak-anak cenderung uh, masih menggunakan barang untuk pretend play. Nah, jadi hal-hal kayak gini lah yang bisa kita manfaatkan ya, teman-teman, untuk bisa mengajarkan apapun yang ingin kita ajarkan ke anak kayak gitu. Nah, umur 3 tahun ini kan bisa dikatakan masih masa-masa egosentris ya, masih belum paham sudut pandang orang lain, jadi kelihatannya masih kayak seenaknya sendiri. Nah, umur 4 ini mulai bisa, tapi juga masih perlu kita bantu terus gitu, masih perlu bimbingan, nggak langsung oh dia kan udah ngerti mamanya marah, dia udah ngerti mamanya kesel, ngomel apa. Tapi tetap anak-anak ini butuh untuk masih butuh bimbingan dari kita gitu ya untuk bagaimana memanage emosi dan juga bisa mempertahankan fokusnya, bisa melatih fokusnya. Nah, karena anak-anak di usia 3 sampai 5 tahun ini masih periode praoperasional. Nah, kadang-kadang kita juga jadi suka gini ya, Dok ya. Kita ambil jalan pintas kalau anak nggak mau duduk diem, itu kita mikirnya anak males nih, anak nggak mau sekolah gitu. Jadi ada beberapa dari kita sampai kita rasanya pengen bilang gini, nanti kalau kamu nggak mau sekolah, nanti kamu jadi kayak yang di lampu merah loh, gitu. Nah, karena masih Sering tahap banget yang kayak gitu ya. operasional ya dok ya, jadi dia masih apa yang nyata ya, dia gitu gitu. Jadi itu sih yang paling gampang ya yang kita yang kita mau kasih tahu anak ya. Padahal kan anak kita bukan males ya, dia cuma belum bisa fokus. Ya, jadi aku setuju banget bahwa apa yang ingin kita capai gitu ya. Kalau kita lihat eh, happiness child index, anak itu kan hanya butuh bermain dan bahagia di umurnya. Dan happiness index itu ternyata lebih tinggi di negara-negara yang tidak akademisi dibanding dengan negara-negara yang akademisi. Contohnya adalah kalau sekolah-sekolah yang Singaporean based itu pasti sangat akademisi, calistung dari usia kecil. Even 3 tahun pun calistung. 1 to 10 itu kalau pakai Singaporean base. Tapi apakah anak kita happy? Kalau kita pakai negara-negara yang memang lebih maju dengan happiness index-nya tinggi, kita bisa lihat mereka diajarkan periode baca dan tulis itu umur berapa sih? SD paling cepat. Ya, Kelas 1, ada bahkan yang kelas 2, kelas 3 baru mereka baru ajarkan mulai ya dok membaca. ya. Betul, karena konsep thinking, mentally, jadi kayak yang penting tuh dia bermain, bahagia, bisa mengungkapkan pendapat, menyayangi, menghormati orang lain. Nah, hal-hal kecil yang supaya nanti udah gede itu dia nggak gampang frustasi, nggak gampang bunuh diri, nggak gampang marah-marah. Itu yang tidak ada. Makanya kenapa, kita balik lagi, kenapa banyak sekali orang tua yang mudah sekali emosional? Karena mungkin waktu kita kecil pun hal-hal seperti ini tidak pernah ditekankan di sekolah-sekolah. Ya, setuju dok. Nah, memang Gitu. Jadi maksud aku ya target sekolah online-nya ini ya kalau ya kita hanya mengikuti aja. Tapi kalau anaknya sekali-sekali memang tidak mau atau tidak bisa, ya itu sini duduk, itu dilihatin sama ibu guru, awas kamu nanti gak ini. Ya itu jadi menurut aku karena ekspektasi orang tuanya yang terlalu tinggi ya, Miss ya. ya setuju dok. Karena memang kalau dari sisi psikologis pun ada rumus fokusnya anak nih. Jadi usia kali 3 menit gitu teman-teman, kalau saya boleh share. Misalnya anak kita umur 4 tahun ya. 4 tahun kali 3 menit.
dia bisa fokus 12 menit mendengarkan atau 12 menit mendengarkan tugas, itu udah oke, udah bagus gitu ya dok ya. Nah, uh, kalau kita ngomongin tentang fokus konsentrasi, ada nggak sih dok? Ini saya coba nanya ya, mungkin ada, mungkin nggak. Ada nggak kayak makanan atau apa yang bisa meningkatkan konsentrasi? Kalau misalnya anak konsumsi DHA, itu apa ada efeknya nggak sih dok ke fokus konsentrasi atau nggak ada ya? Oke, ini pertanyaannya medis. Fokus dan konsentrasi itu menurut saya nomor satu adalah distraksi. Itu yang harus dihilangkan kalau mau anak kita fokus. Kalau masalah DHA dan segala macam, itu dari ASI. Itu adalah nomor satu. Kenapa? Karena kalau dari waktu dia lahir, kalau dia direct breastfeeding, nyusuin langsung, itu tuh dia udah belajar fokus. Itu tuh dia udah belajar bagaimana caranya menyusu, kemudian dia bisa tatap-tatapan sama mamahnya. Wah, ini hal Nah, itu baru adalah nih dok, belajar aku baru fokus. tahu. Ya, jadi itu adalah hal fokus yang pertama. Dia sambil nyusu, sambil lihat mamanya, sambil tatap-tatapan mata, sambil ngobrol. Dan ASI itu proteinnya adalah yang paling tinggi. Lemaknya yang paling tinggi. Dan itu adalah makanan yang Tuhan desain untuk perkembangan otak anak. Jadi selain nutrisi, itu adalah baru stimulasi. Nah, kalau anak mau fokus, kalau kita stimulasinya dengan nonton, kebanyakan kan sekarang ngajarinnya adalah dengan nonton ya. Iya. Jadi dengerin lagu, nonton lagu, YouTube dan segala macam, itu anak nggak akan fokus. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, kita bicara dengan kecepatan suara. Iya. Kalau kita nonton, dia melihat dengan kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya itu lebih cepat dibanding kecepatan suara. Sehingga kalau dia sudah terbiasa nonton, itu maka kita harus menyemai kecepatan cahaya kalau mau melakukan stimulasi pada anak. Dan itu jelas nggak mungkin karena Oh, kita manusia bukan cahaya. iya, iya, iya. Nah, itu yang membuat anaknya saat dia diam, dia akan mencari yang lain untuk memenuhi otaknya dia yang terbiasa terstimulasi dengan kecepatan cahaya. Makanya Wah. kalau anak nonton dari kecil, itu dia jadi nggak bisa fokus. Begitu tahu begini, Dek, boleh ambilin mama, dia kayak tet, tet. Kenapa? Karena dia mencari itu, karena otaknya dia sudah terbiasa dengan kecepatan cahaya, gitu loh. Jadi nggak ada suatu makanan pun yang bisa simsalabim atau nggak dikasih dari kecil, anaknya jadi bagus, tidak. Menurut saya, sesuatu yang alamiah itu resiko untuk apanya ya, kelebihan dosisnya lebih kecil. Jadi makan makanan yang sehat gitu ya. Memang ada juga beberapa yang dalam tanda kutip misalnya keracunan logam berat ya, seperti plumbum atau enggak anak-anak yang eh, tinggal di daerah industri atau anak-anak yang tinggal di kolong jembatan itu kan kena asap kendaraan ya. Nah, Sih. seperti itu memang bisa saja ada gangguan perkembangan otak, konsentrasi dan segala macam itu bisa saja terjadi. Tapi kalau anak kita ya dengan makan sehat, makan cukup, menghindari makanan instan itu juga suatu kunci. Karena eh, apa ya tingkat kepuasan makan micin itu harus kita hindari juga. Dan gula tinggi. Nah itu karena udah gedenya jadi nggak bagus juga buat anak. Kalau Oh. mungkin Miss Raina tahu tentang biasa kita bilang sugar rush ya. Sugar rush tuh anak-anaknya jadi nggak bisa diem karena Iya, gulanya karena terlalu tinggi. Nah itu kebanyakan juga. gula Jadi ya dok. betul, betul. Jadi ya makanan juga mempengaruhi, tapi bukan berarti kalau mau pintar dari makanan saja tidak. Jadi semua butuh usaha yang baik, proses yang panjang untuk menghasilkan hasil yang baik. Tidak bisa instan. Iya, setuju dok. Karena memang bagaimana kegiatan anak, apa yang kita stimulasi setiap harinya ya dok ya, itu kuncinya ya dok ya. Oke. Nah, uh, tentang anak yang diminta oleh sekolah, jadi sebenarnya saya juga gini sih dok, saya juga ngerti gitu karena saya juga uh, apa ya, saya juga merupakan konsultan kurikulum dari sekolah Mutiara Bunda juga. Jadi saya ngerti kalau sekolah itu memang kepingin untuk supaya anak-anaknya ini punya perubahan setelah sekolah. Itu anak jadi lebih disiplin, anak jadi lebih lebih cerdas kayak gitu ya. Anak bisa lebih bisa bisa tahu waktu kayak gitu. Sehingga
di sekolah anak kita juga ada aturan untuk duduk fokus mendengarkan, fokus mengerjakan tugas, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh makan ketika ketika sekolah online ya dok ya. Nah kebetulan aku pernah dengar nih dok dari dokter anak yang lain gitu. Apakah mungkin ya, apakah mungkin itu bisa lebih anak bisa lebih fokus kalau misalnya setiap 15 menit itu anak stretching dulu atau gimana dok? Untuk Setuju. mengembalikan Aku fokusnya juga, lagi. yes, betul. Aku setuju. Karena tergantung umur tadi, rentang konsentrasinya. Ya kalau ngabsen aja 10 menit, ditambah doa 5 menit, udah 15 menit, pasti anaknya udah keburu bosen kan. Nah, kadang even kita orang dewasa juga perlu banget kayak yang namanya ice breaking. Nah, itu mungkin ya yang kita sebut dengan ice breaking. Dan ice breaking itu bisa berupa stretching, bisa berupa gantian temennya yang ngomong di depan, kalau anaknya lebih Ya. gede loh ya, Mm-mm. atau berupa permainan-permainan kecil gitu. Jadi ice breaking itu juga harus disesuaikan nih gitu maksud saya. Jadi eh, mungkin kayak tadi rentang setiap lima, kalau anaknya umur 3 4 tahun 5 tahun ya berarti kan 15 menit sekali tuh harus ada ice breaking Mm. ya, Ya. entah dia break dari ibunya ngomong tiba-tiba ada permainan, atau dari ibunya ngomong tiba-tiba ada lagu-lagu gitu kan. Jadi perlu banget yang seperti itu. Dan atau kalau enggak ya menurut saya sih em, apa ya, kalaupun anaknya tidak bisa konsentrasi, at least orang tuanya lah yang mengerti bahwa, oh ini normal anak Iya. saya kalau udah 20 menit, udah nggak bisa diem, udah Mm. jumpalitan, hilang Ya. kemana, dipanggil nggak tahu, atau kakinya tiba-tiba di atas, terus kita jadi, jangan naik-naikin kaki, malu sama gurunya gitu, padahal dia sudah bosan. Ya, Iya, gitu maksudku, terus apa udah ekspektasinya mungkin. gini-gini ya kan dok, udah Ah, apa ah, ah, posturnya ah. udah kayak gitu ya dok, udah Iya, tidur atau tiduran. orang tuanya yang ice breaking. Menurut saya orang tuanya yang ice breaking. Jadi kalau udah 10 15 menit, kita bilang gitu, kita sebentar lagi sambil nulis dulu sebentar, mau nggak gunting-gunting sebentar, nanti kalau udah ngikutin lagi gurunya. Itu juga bisa sih menurut saya, dan bukan berarti dia tidak menghargai gurunya ngomong ya, tapi kita memang benar-benar ice breaking cuma sebentar aja gitu. Iya, oke. Dan kalaupun tambahan nih ya dok ya, dan kalaupun memang guru misalnya udah ngajak ice breaking nih, ngajak senam dulu, terus ternyata anak kita nggak mau senam, anak kita nggak mau gerak, terus biasanya kita bilang, kamu kok nggak mau senam sih, ini lo lihat nih lo teman-teman mau senam, kayak gitu ya dok ya. Lagi-lagi menyesuaikan ekspektasi ya dok ya. Mungkin kitanya harus ikutan gerak juga. Kalau biasa saya seperti itu sih, atau enggak biasa karena anak saya tokoh tokoh dia sudah mengerti tentang baik dan tidak baik kan ya kalau udah Ya. umur 4 itu. Kadang saya membawa bonekanya satu sih. Memang ini adalah kita bilang good things and bad things ya. Nanti coba saya lihat dari pandangan dari psikologi seperti apa. Jadi saya misalnya ada bonekanya dia bilang gini, si kodok bilang, Sam udahlah nggak usah ikutan ibu guru, kita main aja ya gitu. Hmm. Nanti dia bilang, oh enggak, kita olahraga dulu sebentar kodok, sebentar gitu. Jadi ada suatu pemicu, ada suatu kompetitif yang positif, atau cara lah ya, bukan dengan ancaman atau dengan paksaan atau dengan marahan gitu. Jadi bisa dengan boneka-boneka di sekitarnya, atau bonekanya ikut berolahraga, atau kitanya ikutan berolahraga. Atau kadang saya bilang gini, gimana senamnya angkat-angkat tangan ya? Bukan mama, bukan gitu, kakinya loh. Jadi dia berdiri, dia akan nyontoin gitu loh. Sebenarnya dengan trik-trik seperti itu juga menurut saya anak akan lebih happy daripada kitanya langsung mencak-mencak atau marah-marah. Ya, menarik dok. Setuju banget dok. Jadi mulai dari misalnya kita yang pura-pura nggak tahu gitu. Ya, ini gerakannya kayak gini ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan boneka ya dok ya, untuk uh, kita untuk supaya anak ini bisa ngasih tahu ya dok ya. Jadi kayak bonekanya nanya, kemudian anak kasih tahu yang benar seperti apa, dia memilih seperti apa. Itu memang salah satu terapi sederhana sih dok yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah gitu. Untuk apapun perilaku yang memang kita ingin anak melakukan itu gitu. Jadi apapun misalnya tentang makan sayur lah, tentang misalnya tentang belajar, tentang peduli sama adik. Nah, jadi perilaku apapun yang ingin kita share, ingin kita ajarkan ke anak itu bisa menggunakan boneka sebagai salah satu play terapi sebetulnya. Menarik sih dok. Ya. Uh, kemudian, nah
Ada nggak dok tips untuk meminimalkan distraksi dok supaya anak lebih bisa mengikuti online class? Nah, ada juga anak-anak yang seperti ini dok. Misalnya kita udah nyiapkan meja dan kursi yang ergonomis. Kita juga udah nyiapkan ruangan khusus ya untuk anak belajar. Nah, tapi anak kita yang suka explore ini belajar di berbagai tempat gitu. Jadi kita udah meminimalkan distraksi ya, tapi tetap aja balita kita ini karena emang dia suka explore, supaya aku nggak bosen belajarnya, aku mau pindah-pindah deh kelasnya, aku mau pindah ke kamar lain, bahkan mau di ruang tengah yang kadang ada tukang bakso lewat jadi denger kayak gitu ya dok ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya karena konsepnya sebenarnya belajar itu kan seharusnya di rumah adalah di rumah, di sekolah adalah di sekolah. Mungkin kalau dia di sekolah, dia tidak akan berlaku seperti itu. Karena ada peer ya, jadi ada Ya, gurunya, ada teman-temannya, itu kan dia juga belajar dari teman-temannya ya gitu. belajar dari Lah kalau di lingkungan. rumah kan nggak ada juga orang lain gitu. Jadi Mm-mm. menurut aku sih mungkin toleransi aja, yang penting anaknya happy dulu, nanti setelah itu kita akan masukkan pelan-pelan. Misalnya dengan tadi, dengan play therapy, misalnya kita bilang, ah aku mau lompat-lompat di atas meja makan, misalnya gitu. Nanti dia akan bilang, kan ini meja untuk makan loh, kalau lompat-lompat itu di tempat lain. Jadi sebenarnya kita bisa ngecek juga nih, anak tuh sudah ngerti atau belum sih? Apakah memang dia sengaja, eh, memang dia belum mengerti, atau dia sudah mengerti tapi dalam tanda kutip dia pengen explore atau bosan karena nggak ada Iya, challenge gitu loh. iya dok, sering kali kayak gitu ya. Anak udah tahu, apalagi umur 3 mulai paham, umur 4 semakin paham, apalagi umur 5 ya dok ya. Anak udah tahu apa sih Betul. yang diharapkan oleh orang tua dan gurunya. Oh PR selesai, oh makan habis, oh, mau makan sayur, tugas selesai kayak gitu. Tapi namanya anak-anak ya dok ya, ada kebutuhan dan dorongan dari dalam dirinya untuk explore, untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda supaya aku nggak bosan. Ada apa ya, ada perasaan kayak gitu ya dok ya dari anak, dimana butuh toleransi dari kita, yang penting anak bisa happy dalam belajar. Nah, mungkin terakhir nih dok ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, aku penasaran nih dok dengan uh, apakah bisa kita meningkatkan fokus anak dengan olahraga, dengan physical activity, jadi dengan kegiatan-kegiatan motorik kayak gitu. Apakah ada, saya sih udah pernah baca ya dok ya, apakah memang ada hubungannya gitu loh. Jadi kayak postur pundak, postur panggul gitu loh. Kalau ketika memang anak kita memang belum siap untuk duduk diam nih, karena kayak memang belum, mungkin ototnya masih belum belum ready untuk duduk diam gitu loh dong. Karena resource yang saya temukan dalam bahasa Indonesia memang belum ada sih gitu. Kayak gitu. Apakah ini tentang postur pundak dan postur panggul, kesiapannya gimana supaya anak bisa duduk untuk fokus. Ya, ya, Mm. benar. Ini memang terbukti ya, betul. Hmm. Jadi makanya kenapa di 2 tahun pertama itu yang paling penting adalah sensori motor. Mm-mm. Karena motor itu adalah penggerak segalanya. Kalau dia nggak bisa duduk dengan baik, itu makan aja nggak bisa loh, Miss Rena. Iya dok. Kalau dia duduknya nggak tegak, dalam tanda kutip kita menstimulasinya terlambat, jadi anaknya nggak boleh digendong tegak. Itu dari 2 bulan tuh kan harusnya udah mulai Iya. gendong tegak. Mau tengkurap-tengkurap nggak boleh. Hmm. Kalau anaknya pingin berdiri-berdiri, nanti kakinya bengkok. Itu banyak banget mitos Iya. mengenai perkembangan yang membuat motorik anak kita tuh kalau dibandingkan dengan anak-anak bule tuh terlihat jauh terlambat. Sarung tangan dari bayi, kaos kaki, sepatu cantik buat anak-anak perempuan yang pump shoes, itu Iya. semuanya mengganggu motorik. Hmm, iya. Sehingga kalau Kebanyakan motoriknya nyeker dia ya dok. Mm-mm. ya, betul. Jadi kalau motoriknya terganggu, artinya kalau kita mau fokus kan leher harus kuat ya. Pinggang, panggul, nonton harus nyaman gitu. Belajar harus nyaman. Walaupun mejanya ergonomis, tapi kalau otot-ototnya tidak baik, jadi di bawah 2 tahunnya tidak siap, maka umur 3, 4, 5 juga dia nggak akan bisa fokus. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya sudah energinya habis, dia akan bisa lebih fokus. Kenapa? Karena energinya udah habis. Itu yang biasanya terapi yang saya terapkan kalau anak makan.
Jadi kalau dia habis olahraga, satu, badannya memang butuh untuk makan. Dua, dia otot-otot besar energinya sudah habis. Jadi dia tinggal bermain otot-otot halus sehingga dia bisa makan dengan fokus. Kalau energinya masih lebih-lebih banget baru bangun tidur, langsung dikasih makan, biasanya dia nggak mau duduk, dia pengennya main dulu ke sana sini. Nah, ini juga yang tadi bisa jadi masukan. Bisa juga kita jangan apa ya maksudnya jam sekolah kebanyakan dari kita adalah jam sekolahnya itu kan pagi-pagi buta banget ya, jadi anaknya begitu bangun langsung ditarik langsung suruh nonton, anaknya masih nguap masih ngantuk gitu. Sebenarnya sekolah yang ideal tuh kalau anaknya udah kira-kira bangun sejam sampai 2 jam. Kenapa? Karena udah bangun, udah olahraga, udah main, otaknya udah on, udah happy, udah makan, udah pipis, udah pupuk, harusnya baru dia sekolah. Tapi sekolah-sekolah di kita, even Iya, anaknya kecil pun semua dihajar pagi hari. Padahal kalau iya, kita lihat sekolah di luar, itu kan nggak ada yang jam 7 kan, Miss Reina. iya, iya dok. Betul. Jadi anak tuh bangun dulu, happy dulu, main dulu, habis gitu baru dia belajar yang lain supaya dia lebih fokus gitu loh maksudku. Iya, setuju banget dok. Karena memang anak-anak ini masih tenaganya masih kelebihan ya dok ya. Itu yang bikin anak kita jadi nggak fokus ya dok. Karena otot-ototnya itu tadi masih ada energinya ya dok ya. Tapi ketika anak udah cukup makan, udah cukup istirahat, dan sudah puas untuk menggerakkan otot-otot besarnya itu, baru anak bisa siap untuk menerima pelajaran kayak gitu ya dok ya. Itu juga berlaku untuk uh, moms yang punya anak umur 5 tahun ke atas juga gitu. Oke, Dok, kita bisa mulai ke sesi pertanyaan ya, Dok ya. Yuk, Halo? yuk, kayaknya Ya. bakalan seru nih. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ada ini. Aku menemani kakak sekolah online. Nah, adik jadi terabaikan. Nah, ada tips nggak gitu, Dok? Ya itu, karena yang aku tahu kalau nemenin kakaknya sekolah, ibunya kan fokus banget nih sama kakaknya. Iya. Nah, jadi si adik itu jadinya kan terabaikan. Kenapa? Karena orang tuanya pingin di depan miss-missnya si kakak ini terlihat lebih Behave gitu ya. super, iya, bukan cuma behave, tapi superior dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini adalah lebih ke arah kompetitif sesama ibu. Jadi Iya. kalau anak gue bagus di depan, karena kan ibunya di samping-samping juga tuh. Jadi kalau anak Hmm. kita nguap, ngantuk, gosok-gosok itu, ih ini nggak pernah diajarin nih sama ibunya. Ibunya gimana sih gitu. Even anakku misalnya ditanya dia nggak jawab gitu. Kalau aku Hmm. sih ya udah biarin aja namanya juga anak-anak. Aku nggak Iya, peduli iya. pendapat orang ibu-ibu lain. Tapi kan ada juga gini, ih itu anaknya dokter Fresil kok kayak gitu sih sekolahnya aja kan ada lah yang ngomong-ngomong seperti itu. Iya, pasti dong. Bagiku, anakku adalah anakku, aku adalah aku. Dia punya jati diri dengan identitas sendiri ya. Iya. Bagiku yang selama yang penting dia happy, nanti setelah itu aku tanya, Sam, tadi kenapa ibu guru tanya Sam nggak jawab sih? Nanti dia bisa ngomong, abis tadi mama Sam lagi apa misalnya. Itu ada alasannya. Sejauh alasannya benar, aku akan bilang, oh gitu ya. Berarti lain kali gimana ya? Nanti dia kan punya jawaban sendiri juga. Jadi daripada kita jadi satu arah yang marah-marah, ya ekspektasinya diturunkan dan nggak usah peduli dengan hidup orang lain, nggak usah peduli dengan pandangan orang lain. Kita adalah kita, anak kita adalah anak kita. Baik dan buruk itu bedanya sangat tipis. Gimana nih tips dari Miss Rena? Wah, setuju banget nih dok. Karena memang anak kita bisa ajarin untuk problem solving gitu ya dok ya. Dari, oh kamu nggak jawab karena ini. Terus menurut kamu gimana nih? Pertanyaan yang gimana nih yang menarik untuk kamu jawab saya? Misalnya kayak gitu ya dok ya. Nah, misalnya, nah terkait tentang pertanyaan ini, ketika aku menemani sekolah online, adik jadi terabaikan. Nah, kalau aku menambahkan sih dari support system nih dok, yaitu kita bisa bagi tugas sama suami, misalkan oh suami WFH juga, atau suami bisa atur kerjanya ketika kakak sekolah tuh, kita bisa bagi tugas sama suami, ayo kamu yang mana nih, misalnya suami nemenin anak sekolah atau main sama adik kayak gitu. Gitu sih dok kalau menurut aku. Jadi kita Kalau bukan yang ibunya sendirian di rumah gimana nih, Miss? kenapa. Kebanyakan kan ibu-ibunya sendirian nih di Oh, rumah, oh suaminya ya. bekerja. Nah, itu loh yang agak sulit, yang membuat mereka jadi
si adiknya jadi tantrum karena ibunya kan nemenin kakaknya terus nih sekolah online gitu. Ya tips dari aku sih mungkin adiknya bisa ikutan juga sekolah online sama Iya. kakaknya loh Mm-mm. dengan cara yang misalnya dengan yang lebih rendah ya dari dia. Jadi kalau kakaknya lagi tulis-tulis, lihat kakak lagi tulis-tulis, adik juga coret-coret yuk, coba ininya diwarnain, itunya diapain gitu loh maksudku. Oh Jadi iya iya. barengan supaya si adiknya tidak apa ya tidak ya yang susahnya tuh karena misalnya sekolah online-nya 2 jam atau 3 jam, nah itu agak susah. Jadi saat memang tidak bisa ya biarkan aja anak pertamanya itu kita bilang, Miss maaf saya ada keperluan atau ngechat sendiri atau enggak ngomong ke kakaknya, Mama izin dulu nemenin adik sebentar ya, Mama yakin bisa sama Miss. Nanti Mm-mm. Mama kembali lagi 5 menit atau 10 menit. Itu juga memberikan delegasi tugas buat anak Iya. pertamanya untuk membagi. Dan anak kita kalau nggak bisa jawab atau salah pencet, ya biarin aja, nggak masalah toh. Mm. Betul nggak sih, Miss? Iya, aku setuju sih dok. Menambahkan, nah, kita bisa bilang ke kakak kayak gini ya dok ya. Misalnya, mama jadi kebantu loh kalau kakak bisa melakukan sendiri. Mama jadi nggak capek nih. Ini maaf ya kak ya, mama tinggal bentar. Soalnya ada lagi rewel apa, misalnya kayak gitu. Jadi kita juga highlight perilaku yang baik pada anak, yang menyenangkan, yang perilaku menyenangkan, yang membuat kita lega, yang anak tunjukkan. Nah harapannya dia akan mengulang perilaku tersebut besok dan seterusnya, kayak gitu sih dok. Dan juga nah kita juga sambil ngajarin adik supaya adik juga bisa mencontoh dia bisa melihat kakaknya belajar gitu, karena banyak sih anakku 2 ya dok ya, dan dia banyak belajar sih dari kakaknya. Yang bungsu belajar banyak sih dari kakaknya, dari bicara, kemudian dia jadi kepengen coret-coret menggambar juga ketika ketika kakaknya menulis kayak gitu. Dan juga untuk adik ini kita bisa siapkan mainan selain gadget yang adik bisa otak-atik dengan asik gitu dalam jangka waktu lama. Mungkin itu bisa jadi tips ya dari kita ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman, ini ada bunda yang anaknya usia 5 tahun belum pernah sekolah, maunya sekolah betulan. Dia kurang suka belajar online. Gitu. Ada tips dari dokter? Balik lagi sih, eh, mungkin kita bisa tahu sampai 5 tahun tuh dia harusnya bisa apa sih gitu. Mm-mm. Jadi kayak Ya. problem solving itu sesuatu yang harus kita tekankan, diskusi. Kemudian kalau ada empati ya, empati itu dalam tanda kutip misalnya kita lagi bawa dia, kemudian ada abang ojek, misalnya kita lagi dapat, misalnya aku lagi Natalan, kuenya banyak nih, terus aku bilang, Sam, kita bagi-bagi yuk ke Bapak Satpam di bawah, Sam yang kasih ya, gitu. Jadi begitu Satpamnya bilang, Duh, Dek, makasih ya. Tuh, Sam, bapaknya bilang terima kasih. Jadi, berbagi itu menyenangkan loh buat orang lain. Jadi, hal-hal sepele sih menurut saya selain akademisi. Karena akademis itu anak tuh kalau memang udah umurnya mau belajar, langsung dikasih juga cepet baca. Kalau memang dia sudah umurnya. Tapi Iya. jangan tarik mereka untuk pinter akademisi, tapi dia mempunyai social life yang dalam tanda kutip tidak nyaman. Nah, coba kita balik lagi nih. Sekarang kalau ingat-ingat zaman dulu, dengan kesuksesan sekarang loh ya, karena kita kan udah jadi para ibu, para bapak gitu. Apakah ranking 1 itu menjamin masa depan lebih baik? Kita bisa lihat teman-teman kita yang dulu memang selalu ranking 1. Apakah kehidupan mereka itu menjamin punya suami dan istri dan keluarga yang baik, status pekerjaan yang baik, dan social life dengan dihargai oleh banyak orang yang baik? Belum tentu kan, gitu loh Iya. maksudku. Jadi jangan terlalu menekankan akademisi adalah segalanya buat anak-anak. Postinglah anak. Kadang saya juga bilang ke Sam itu kadang gini, jadi kalau dia lagi lomba lari sama bonekanya, terus lagi itu bonekanya kan selalu kalah karena Sam lari lebih cepat dibanding saya sekarang, Miss. Nah, saya bilang, Sam, ini si kodok bilang loh, aku mau dong sekali-sekali menang, boleh nggak? Sam akan lari lebih pelan dan dia akan ngomong, boleh, boleh, sekarang giliran kodok. Kodok, kamu happy, kamu sudah menang gitu. Jadi hal-hal kecil
peduli dengan orang lain, itu yang harus ditekankan. Karena itu adalah sumber supaya nanti dia sukses dengan masyarakat. Daripada hanya sekedar akademisi. Mm-mm. Itu sih kalau menurut pendapat saya sih, Miss. Iya, saya setuju sih, Dok, karena kan memang itu yang penting bagi kehidupannya kelak gitu ya, dengan problem solving, empati dan kasih sayang ya, Dok. Nah, kita moms, kita bisa mencontohkan empati pada anak misalnya kayak gini. Kita saran saya sih kita bisa bilang gini ya ke anak. Mama tahu kamu pengen sekolah betulan. Berangkatnya diantar, sampai sekolah ketemu guru-guru, main sama teman-teman pasti seru ya nak ya. Tapi sekolah masih tutup dan juga Pak Presiden Jokowi sama guru-guru belum buka sekolahnya. Jadi anak-anak cuma boleh belajar di rumah. Jadi kita bisa cerita seperti itu. Nah, gimana kalau kita main sekolah-sekolahan aja? Kamu jadi murid ya, mama jadi gurunya. Yuk kita mulai kegiatan menggunting. Misalnya kayak gitu ya, Dok ya. Ya, Untuk itu juga seru ya, mm-mm, pretend play, kita jadi ya, gurunya, atau kadang dia jadi siapanya gitu ya. Setuju, setuju, setuju mm-mm, banget. ya. Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman dari ini Bunda, Bunda dengan anak usia 3,5 tahun. eh, sudah rutin diberikan kegiatan seperti di sekolah. Nah, kan anak saya lebih butuh sosialisasi. Apakah online kelas tidak efektif? Ini juga apa menyambung ya dari Meliana C. Apakah sekolah online toddler di usia 2 tahun akan efektif? Iya benar setuju kalau anak-anak sekarang bahkan umur 2 tahunan udah sekolah online dia dok ya. Nah, gimana nih dok untuk anak-anak yang butuh sosialisasi tentunya ya di usia 2 sampai 3 tahun ada tips nggak dari dokter tentang online class Semua apakah akan mengalami, ya, menurut aku semua akan mengalami kemunduran kok. Pandemi ini ada sesuatu yang harus kita syukuri dan ada sesuatu yang hilang pasti dengan suatu kejadian. Kita nggak bisa selalu untung gitu. Mungkin dari sisi sosialisasi dengan teman-teman itu kurang. Tapi nanti kalau mereka udah sekolah, mereka itu nggak akan tertinggal kok. Mereka itu akan bisa catch up, itu menurut saya. Jadi jangan menganggap anak kita tuh sesuatu yang tertinggal, bodoh, dan tidak bisa dikejar. Tidak, semua bisa dikejar. Jadi apa yang ada sekarang, itu yang harus kita manfaatkan. Kita jangan terlalu banyak berandai-andai, ingin itu, nanti jadi orang tua yang gampang frustasi. hmm, Tapi dengan sumber yang ada, coba ciptakan. Karena ini adalah memang benar-benar usaha maksimal untuk saat ini. Tapi nanti kalau udah sekolah, kita bisa kok menstimulasi lebih selama anaknya mau. Karena dia juga akan mengejar ya ketinggalannya itu. Menurut saya sih seperti itu, Miss. iya setuju dok. Nah, kita bisa lihat nih misalnya boleh misalnya dicoba ya online class ya gimana. Apakah anak kita happy nggak? Kemudian kita lihat itu kelasnya berapa menit, kemudian kegiatannya apa. Nah, tentunya kalau terlalu banyak menulis ya usia 2 tahun 3 tahun kalau menurut saya terlalu banyak ya lebih baik kita tekankan dulu di pre-writing kita kuatkan dulu otot-otot tangan ini wristnya kemudian juga jari-jarinya ini dan juga misalnya dengan mengelap kaca itu kan bisa menguatkan kayak kan mengelap kaca nih nah bisa menguatkan pundak dan juga lengan. Nah, itu sih menurut saya yang perlu kita tekankan dulu, kita siapkan dulu, kita setkan dulu kemampuan motorik halusnya, motorik halus anak-anak kita, barulah kita bisa mendaftarkan di online class. Kalau menurut saya sih gitu ya, Dok ya. Tentunya Iya, dan kita balik lagi sih menurut saya ya sama. Kalau kita mau ikutkan online class itu tujuannya apa? Memang ya, kebanyakan ibu-ibu tuh pingin me time juga sih. Jadi pengennya kalau anak udah sekolah, dia ada waktu untuk me time gitu. Padahal sekolah online itu menurut saya justru orang tuanya harus di sebelahnya, iya betul. mendampingi. Jadi itu sebenarnya kalau memang tidak bisa menyediakan waktu, lebih baik tidak usah. Karena Iya, mungkin kita setuju. bisa sekedar misalnya banyak kan aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah selain aktivitas sehari-hari. Banyak juga yang ada beberapa craft-craft gitu ya, orang banyak yang jualan-jualan kan selama pandemi itu kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah. Itu mungkin bisa menjadi suatu bantuan gitu. Jadi untuk anak-anak yang tidak terbiasa dengan eh, apa ya, online class itu jangan dipaksa gitu loh. Karena memang kalau untuk negara-negara maju,
screen time itu di atas 3 tahun loh, Miss, bukan di atas 2 tahun. Jadi bukan di atas 1 atau 2 tahun nih ya dok ya, tapi 3 tahun ke atas Ya, ya kalau dok. dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di atas 2 tahun. Kalau dari beberapa negara maju seperti Kanada dan negara-negara maju lain itu di atas 3 tahun. Hmm, Iya, oke. jadi sebenarnya nggak usah terlalu sering terpapar dengan Ya, TV gitu. Kita itu dan satu lagi, blue blue apa sinar sinar biru blue ya. dari TV blue, itu kan mengganggu juga tidur. Kalau dia terganggu tidur, otomatis dia belajar juga nggak akan maksimal. Iya, sampai mengganggu tidur ternyata ya dok ya. Iya. Ya, Kalau betul. kekhawatiran saya tentang online class ini sih ini dok, satu yaitu kan anak, aku percaya sih dok kalau anak tuh punya dorongan alami untuk belajar, anak punya dorongan yang secara alami ya si anugerah dari Tuhan gitu loh, bahwa kita setiap manusia itu punya keinginan, punya dorongan untuk menjadi lebih bisa, lebih paham, lebih mampu dari sebelumnya. Nah, jangan sampai dengan online class ini malah semangat belajar anak jadi turun gitu, karena belajar harus duduk diam, belajar harus di depan laptop, belajar harus seperti ini, pegang barang harus seperti ini, kayak gitu dong. Nah, khawatirnya saya sih di situ ya, apalagi untuk usia 3 sampai 5 tahun, memang pembelajaran online memang masih jauh dari ideal ya dok ya. Jangan sampai online kelas ini membuat semangat belajar anak kita, membuat rasa curiosity-nya menjadi menurun. Oke. Uh, ada pertanyaan, saya pilih nih ya. Saya takut dari Anova Mara. Saya takut anak jadi kebiasaan dengan gadget kalau sekolah daring, dok. Jadi bingung. Halo? Kalau dari aku Ya, sih mungkin kita harus ngasih tahu memang bahwa ya, tadi benar kayak Miss Rena bilang, untuk saat ini kita memang hanya bisa melalui ini. Jadi kalau ya, mata kamu udah capek, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Kalau badan kamu udah capek, nggak apa-apa, kita stretching dulu, misalnya untuk anak-anak yang sudah lebih besar. Tapi kalau sebenarnya kalau dia memang cuma untuk eh, sekolah online, itu tuh sebenarnya jarang banget yang kecanduan gadget karena guru-guru tuh kan lebih banyakan ngomong dan kalau ngomong seperti ini tuh nggak terlalu menarik buat anak-anak. Kecuali kita memang banyak nonton ya di screen time apa di iya. sekolah online itu banyak nonton. Nah, itu kadang memang edik. Jadi si anak tuh pingin nonton nonton dan nonton. Tapi Hmm, sejauh ini sih jarang loh ada yang minta atau kecanduan tuh enggak. Tapi lebih ke arah kesehatan aja sih menurut saya yang harus diperhatikan. Beda dengan screen time yang memang nonton. Nah, iya, kayak misalnya kita video call. Video call tuh tidak termasuk screen time juga. Kenapa? Karena kita jarang ada yang ngomong sampai 1 jam. Terus si iya, anak iya, juga benar. kan fokusnya cuma sebentar gitu loh. Jadi Iya, sekolah online tuh sebenarnya tidak menyebabkan kecanduan. Jadi, tapi iya, kalau nonton ya, iya karena memang dia one way. Kalau masih two way, tanya jawab itu jarang sih menyebabkan kecanduan, Bu. iya, aku setuju sih dok, karena memang online class itu, online class dengan video call itu nggak termasuk dengan screen time, karena kalau apa bisa kita, kalau bisa kita kategorikan screen time itu adalah nonton YouTube dan main game di gadget gitu ya dok ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih dok sebelum ke kesimpulan, kalau boleh dok dan Miss, adakah saran gimana mengajarkan anak dengan tipe kinestetik atau tipe audio? Anak saya saat ini masuk playgroup, mohon masukan untuk anak dengan gaya belajar kinestetik atau audio. Kayaknya banyak ya dok ya, akhir-akhir ini anak kita cukup banyak yang lebih mudah paham dengan praktek ya dok ya dibandingkan visual. Kalau ini sih, Bu, memang ibunya yang harus menjadi guru di rumah. Jadi Setuju. kalau ibu gurunya menyampaikan materi sesuatu, bagaimana orang tua memutar otak supaya ini menjadi bentuk kinestetik dan tujuannya tercapai. Itu aja sih, Bu. Silahkan bermodifikasi. Kalau itu sih dari saya sih, Miss. Mungkin dari Miss Rena ada tambahan? Iya, setuju dok. Jadi kita perlu mereview lagi apa sih yang guru udah sampaikan gitu ya. Kalau saya, baik saya gimana
solusi yang dan juga saran-saran yang saya sampaikan ke klien maupun gimana pengalaman saya sendiri adalah kayak gini sih. Jadi ketika anak udah selesai online class itu kita bisa mereview. Nah, mereviewnya itu bukan ayo ayo tadi missnya bilang apa, ayo kayak gini, nggak seperti itu, tapi kita bisa selipkan apapun di kegiatan anak dan juga di permainan anak, kita bisa selipkan tentang tema yang diajarkan oleh guru pada minggu ini. Misalnya minggu ini temanya adalah tentang binatang misalnya. Nah, kita bisa keluarkan mainan-mainan yang berhubungan dengan binatang, kemudian juga buku-buku yang berkaitan dengan binatang seperti itu sih. Jadi kita mereview pembelajaran di sekolah dengan hal-hal yang simple, dengan kegiatan-kegiatan yang santai kayak gitu. Iya, setuju. Kalau menurut aku, bahkan kalau perlu, kita jadi menggunting topeng binatang atau dikuncir jadi itu kinestetik banget ya menurut aku. Berani tampil tidak malu di depan anak itu adalah kuncinya. Kalau ibunya malu atau enggak, kalau saya sih nggak malu-malu sih memang. Jadi kalau anak saya lagi berlatih binatang, ya saya di bawah jadi kelinci, jadi buaya atau jadi apa itu adalah ya mau nggak mau untuk anak kinestetik. Tetap anak kinestetik visual dan auditori itu kan harus seimbang ya buat Iya perangsangan betul. otaknya juga. Oke dok, wah nggak terasa dok udah 1 jam kita ngobrol ya dok ya. Terima kasih teman-teman udah join dan semangat, masih ada 120 orang lebih. Nah boleh dok ditutup dengan kesimpulan inti dari pembahasan kita siang ini, sharing kita yang wah bener-bener curhat yang berfaedah nih ya dok ya. Tentang topik kita sekolah online usia 3-5 tahun, ekspektasi, bagaimana kita bisa manage ekspektasi kita ya dok ya, melihat realita yang ada karena balita kita masih tetap harus sekolah online. Silakan dok. Betul, dari saya sih turunlah ke dunia anak. Karena setiap anak tuh berbeda. Kalau semua anak, kadang kita ngelihat anaknya itu, ah kok nggak kayak si itu ya? Setiap ditanya bisa jawab. Ini kok nggak kayak si itu ya? Setiap suruh gerak dia mau. Kalau semua anak sama, semua akan jadi presiden atau jadi tukang sapu atau tukang sampah. Menurut aku itu tuh benar-benar fakta gitu loh. Jadi kenapa Tuhan menciptakan anak itu sangat-sangat ideal? Karena dia akan satu jadi dokter, satu jadi arsitek, satu jadi chef, satu jadi fashion designer, satu jadi psikolog, satu jadi tukang bersih-bersih, satu jadi ilmuwan. Semua saling melengkapi karena kita makhluk sosial. Lihatlah anak kita dengan segala kelebihannya. Jangan minta dia sama seperti anak orang lain. Karena saat dia dewasa, dia akan membuat kita tercengang kalau kita percaya dengan dia dari kecil. Wah, kesimpulan yang sangat-sangat luar biasa loh dok. Jadi bagaimana kita bisa melihat anak apa adanya ya dok ya. Kita bisa menerima kekurangan anak dan kita terus mencari tahu apa sih yang anak sukai, apa kelebihan anak juga. Dan kalau dari saya sih menambahkan dikit, karena hidup kita dengan balita ini adalah kayak life is a beautiful mess gitu. Jadi lengkap dengan segala uh, jungkir baliknya kita, kayak tangan kaki semua gerak-gerak, bagaimana kita ikut aktifnya mereka, tapi kita tetap uh, bisa mengembangkan bakat mereka, mengembangkan apa yang kemampuan yang mereka perlu kuasai ya, Mams ya, tapi juga dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Dokter Presil, Miss Rena, di save ya. Oke, siap, siap, pasti saya save ya, Mams. Terima kasih banyak Dokter Presil atas kesediaannya. Have a nice day, Dok. Dan terima kasih Mams Ya, semua yang sudah join. Kita akhiri ya, teman-teman. sampai Sehat ketemu. selalu, Dok. Sampai ketemu. Sehat selalu.